Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi dan kalian sedang menyaksikan proses pembangunan rumah dari nol sampai selesai. Dan ini adalah episode ke-15. Kalau kalian belum subscribe, subscribe dulu ya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Oke, kita balik lagi ke serial bangun rumah dari awal sampai selesai. Dan ini adalah hari ke-68. Sudah kelihatan progresnya, teman-teman. Di bagian depan rumah, pagar dindingnya sudah jadi, kiri dan kanannya. Ketinggiannya sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, ini saya pakai bata ringan untuk di bagian depan sini. Ketinggiannya kurang lebih 190 cm. Ya. Tuh, nanti di atasnya nggak saya kasih duri-duri lagi kayak gini aja. Cuma nanti ini akan di plester. Di sisi sebelah sana juga ya. Kurang lebih sama, sekitar 190 cm. Dan ini sebenarnya lingkungan klaster, teman-teman. Cuma ada beberapa rumah yang juga melakukan hal ini ya. Jadi dikasih pembatas alias pagar di kiri kanannya. Karena menurut saya kayaknya di tempat kita ini belum siap untuk seperti open space atau halaman terbuka seperti di Amerika sana. Jadi untuk safety-nya tetap saya kasih ini. Nanti ke depannya mungkin saya kasih pagar. Dan ini saya kemarin pesan pasir 1 truk. Kemudian juga sudah saya ceritakan sebelumnya kemarin saya pesan baja ringan. Nah, saya nggak pakai kayu ya, tapi pakai baja ringan seperti ini. Ini ketebalannya kurang lebih 0,75 mm. Nah, ini. Sebagian sudah diolah, maksudnya sebagian sudah dirakit untuk penggunaan atap. Nanti atapnya sedang saya pesan, cuma nanti aja ya bahas atapnya ketika barangnya sudah sampai. Kira-kira saya pesan atap apa nih? Oke. Dan untuk baja ringan sendiri, kalau saya sarankan kalau misalnya kalian ingin menggunakan baja ringan, kalian pakai yang ketebalan mulai dari 0,7 atau 0,75 ke atas. Karena kalau ke bawah itu terlalu tipis ya menurut saya. Nih. Permukaannya itu terlalu tipis kalau misalnya di bawah itu. Ini aja 0,75 yang full. Ada juga 0,75 di beberapa toko. Bilangnya 0,75 tapi nyatanya di bawah itu. Untuk mastiinnya kalian patokannya beratnya aja. Asal beratnya lebih dari 5 kilo. Biasanya beratnya 5 sampai 5,1 kilo itu dia insya Allah udah pasti 0,75. Tapi kalau di bawah itu walaupun tulisannya 0,75 hampir bisa dipastikan itu 0,75-nya banci. Ya, tapi kalau ini full nih. Udah SNI juga yang ini. Dan barusan saya pesan tambahan material berupa batu bata dan reng. Nah, itu rengnya sudah datang dan juga batu batanya sudah datang. Batu bata ini untuk apa? Ini nanti untuk pengerjaan tangga di dalam rumah. Seperti yang udah pernah saya mention sebelumnya di video saya sebelumnya ya teman-teman. Kalau batu bata itu plusnya adalah dia untuk pengerjaan bidang yang kecil. Jadi dia kepraktisannya bisa digunakan untuk bidang yang kecil. Jadi nggak banyak motong, nggak banyak ngebuang. Nanti kita lihat ya. Kita lanjut ke dalam yuk. Nah ini stegernya yang berupa bambu-bambu sudah dipasang. Ini peruntukannya untuk membantu masang atap nanti ya, karena atapnya agak maju lagi segitu tuh. Nah itu segitu. Dinding ini juga baru dipasang nih. Ini seperti yang di belakang ya, extended ke depan.
Nah, itu nanti supaya dudukan atapnya bisa ke situ dan juga nggak nyiprat-nyiprat ke jendela. Makanya dibikin extended seperti ini. Kurang lebih ini dindingnya sekitar 120 cm atau 110 cm. Tuh. Selain untuk memasang atap, steger ini juga nanti digunakan untuk finishing di bagian fasad rumah. Nah, nanti belum akan dibongkar sampai finishing. Oke, kita masuk. Di bagian dalam rumah belum banyak perubahan, masih sama. Nah, ini juga masih sama, kecuali akhirnya beli kompor nih teman-teman yang kerja. Tuh, supaya kalau malam hujan nggak perlu repot nyari makanan keluar, tinggal masak. Terus juga di sini sudah dicor tangganya, yang kemarin udah di video sebelumnya sudah saya bahas. Nah, kalau yang di video sebelumnya itu kan masih dibentuk ya, pakai triplek, pakai kayu. Nah, ini sudah dicor. Isinya ini dia pakai besi 12 seperti ini, teman-teman. Nah, ini besi 12. Sebenarnya nggak harus pakai besi 12 ya, karena ini juga sebenarnya terlalu besar besinya. Cuma waktu itu lupa ngitung sebenarnya ini. Jadi kebutuhan besinya pas di awal tuh mesen lupa ngitung, tangganya belum dihitung. Jadi ya udah kita pakai besi yang ada aja untuk tangga karena dia harus nyatu sama cakar ayam di bawahnya. Karena waktu itu berhubungan dengan pondasi ya. Jadi pakai besi yang ada aja. Ya udah, karena yang available besi 12 yang kita punya, kita kasih besi 12. Nah, besi 12 itu terlalu besar menurut saya kalau hanya untuk tangga rumah sekecil ini. Nggak disarankan ya, ini karena kasuistik aja, saya lupa pesan, jadi pakai yang ada. Kalian bisa pesan ukuran di bawahnya besi 12, nggak perlu harus pakai besi 12. Nah, ini pas ngecor saya nggak bisa dokumentasiin teman-teman, karena ada kesibukan lain. Tuh, sudah sampai ke atas. Nanti pakai bata nih, buat nyusun anak tangganya. Nanti kita cek, mudah-mudahan saya sempat videoin ya. Terus akhirnya kemarin saya jadi nanya sama BD Arsitek, kenapa dibuat tangganya lebar sekian, lebar 120, yang itu 130, dan yang atas itu 100. Nah, menurut BD Arsitek, yang ini, di bawah ini, anak tangga stepan pertama ini, dibuat 120 karena untuk ruang storage. Nah, seperti yang sudah saya duga sebelumnya, karena di bawahnya ini bisa digunakan sebagai storage atau ruang penyimpanan. Dan yang ini, di belakang saya ini, kemarin kan dibuat di gambar itu 130, cuma sama tukangnya dibikin 110, dia improve tuh, kenapa ini lebar banget 130. Ya udah, akhirnya dia udah buat 110, dan saya tanyakan kenapa dibuat 130. Menurut BD Arsitek, ini 130 karena di bawahnya adalah kamar mandi, supaya bersih, di dalamnya dapat 110 ukurannya, jadi di luarnya ini dibikin 130, jadi memang sengaja digedein ya, karena di bawahnya buat kamar mandi. Akhirnya yang kemarin dibikin 110 itu dirubah lagi sama tukangnya, jadi ngikutin gambar. Ini 130. Dan yang atas juga jadinya hanya 1 meter. Sementara itu di bagian belakang belum banyak perubahan, masih sama seperti kemarin, kecuali steger-steger itu tuh. Nah, itu udah extended ke samping karena lagi pada kerja di samping. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ke atas yuk. Nah, lagi mulai step-step pemasangan atap. Nah, ini masih masang kuda-kudanya dulu. Untuk area lantai 2 sendiri belum banyak perubahan, kecuali bagian atap. Nah, itu baja ringannya sudah dirakit, dibentuk menjadi kuda-kuda. Ya. Di sebelah sini juga sudah ditempatkan, nanti tinggal digeser-geser ya.
Nah, ini masnya lagi pasang dinabol ya mas ya? Lagi pasang dinabol? Iya, lagi pasang dinabol untuk ngunci kuda-kudanya supaya nggak goyang ya, supaya kuat juga. Itu caranya dibor ke coran yang di sebelah sini. Pasang ini. sepatu. Oh, pasang sepatu. Atau garget. Garget. Kata Orang Jawa. Iya, garget. Garget tuh bukannya terkejut, Mas. Garget tuh bukannya terkejut. Nggak nyambung nih dia nih, lagi kepanasan kayak. Kalau di sebelah sini ada kuda-kuda yang setengah ya. Artinya dia cuma sampai sisi sini. Karena di sebelah sana ada buat skylight. Jadi dia dibuat hanya segini. Baru lanjut ke kuda-kuda yang sebelah sini. Nah, mana sepatunya mas? Ini. Nah ini. sepatu kuda-kuda. Sepatu kuda. Jaringan. Apa bedanya mas sepatu kuda? Ya ini sepatu kuda-kuda atau garget. Nah ini nanti kuda-kudanya ditumpangin ke atas ini. Tuh kalau bisa lihat di atas. Nah nanti dia numpuk ke sini supaya nggak geser-geser. Nah ini kuda-kudanya saya pakai baja ringan teman-teman, supaya praktis dan juga ringan. Ringan artinya bobotnya ringan dan juga ongkosnya ringan. Kalau pakai kayu ini lumayan ya. Apalagi kalau kayunya kayu bagus. Kalau kayu yang biasa saya nggak tahu lebih murah mana daripada baja ringan. Tapi kalau kayu standar yang bagus gitu kayak pakai kayu jati misalnya, ya jauh lah. Lebih tetap murah pakai baja ringan ini. Dan ngomong-ngomong soal baja ringan nih teman-teman. Nah lanjutin ya yang tadi di bawah. Saya pakai yang 0,75. 0,75 yang full tadi udah saya sebutin di bawah sebagian ya. Tapi saya mau kasih tahu lagi dia. Nih kalau yang beneran full bisa diuji. Ini dipencet gini dia nggak akan gepeng teman-teman. Ditekan begini meskipun pakai dua tangan nggak akan gepeng. Saya udah nyoba pakai dua tangan tadi nggak gepeng juga. Karena ini full ukurannya. Ini 0,75 ketebalannya. Dan satu lagi. Kalau baja ringan ini kan campuran daripada aluminium dan seng ya, jadinya seperti ini. Nah campurannya itu kalau misalnya yang ini AZ100. AZ itu artinya kandungan aluminium pada baja ringan. Nah kalau misalnya AZ100 itu artinya dia tiap 1 meter terdapat 100 gram lapisan aluminium di baja ringan ini. Nah, itu artinya makin tinggi AZ-nya, makin tebal lapisan aluminiumnya. Gunanya apa lapisan aluminium itu? Gunanya dia sebagai pelapis anti karat daripada baja ringannya. Semakin kecil AZ-nya, semakin tipis pula aluminiumnya. Nah, kalau yang saya pakai ini AZ100, ada yang lebih di atasnya AZ150, AZ200, tapi kayaknya AZ100 ini cukup. Nah, tingkat ke jumlah AZ itu, AZ100 yang saya gunakan ini dia mampu bertahan hingga 10 sampai 20 tahun. Kalau yang nggak kena air langsung, mungkin usianya bisa 20 tahun atau lebih. Tapi kalau kena air langsung, ambil aja ringannya. Ambil aja paling pendeknya 10 tahun. Nah, kalian kalau beli baja ringan, perhatikan AZ-nya. Kalau mau awet, tahan lama, pilih yang AZ100 ke atas. Kalau AZ ke bawah itu, AZ100 ke bawah, dapat dipastikan lapisan aluminiumnya tipis, alias cuma 50 gram, misalnya AZ50, 50 gram per meter lari. Nah ini AZ100, jadi dia 100 gram lapisan aluminiumnya per meter. Udah gitu, kemarin saya dikasih tahu sama Mas Bowo nih, katanya sebelum naik atap mau apa mas? Upacara apa mas? Kasih sajen resapi ya. Tuh, 2021 masih pakai sesajen loh coba. Ya itu berupa apa itu? Berupa apa? Budaya itu. Oh itu budaya, tradisi. Nah biasanya saya pernah dengar sih. Nah iya,
saya pernah dengar sih apa namanya tradisi-tradisi seperti itu. Saya pernah dengar namanya munggahan kalau nggak salah di tradisi Jawa. Apa namanya Mas itu? Sohaji, selamatan. Nah iya, jadi yang harus disiapin pisang 1 tandan, terus apa lagi Mas? Kelapa muda apa degan? Ya, degan. Kelapa muda berapa? 2 aja. Kelapa muda 2, terus 7 rupa jajan pasar. bukan kembang doang itu 7 lupa. Iya, jajanan pasar kalau tadi kata Mas Bo. Terus saya pernah lihat ada yang pakai ayam bekakak tuh apa Mas? Ya itu. Jadi saya motong ayam nih. Saya nggak bisa masaknya nih. Ayam bekakak masaknya gimana? Harus hitam semua nggak? Harus hitam semua nggak? Ayamnya? Enggak. Oh. Satu orang satu. Waduh, banyak dong. Mau dipiara aja kalau gitu. Ya itu namanya tradisi apalah. Kalau teman-teman tahu itu nama tradisinya, tulis aja di kolom komentar ya. Dan apa pendapat kalian soal ini? Itu lagi masang sepatu atau garget yang tadi ya. Dibuat dulu lubangnya. Nanti baru dibaut ke situ. Nah ini dia gargetnya. Udah dibikin banyak. Tapi nanti aja, kita lanjutin lagi ketika pemasangan atapnya berlanjut. Selanjutnya kita lihat ke samping yuk. Nah, jadi di balik sana itu lagi pada plesterin dinding supaya nggak rembes ya air hujan. Dan supaya rapih juga. Tapi fungsi utamanya tentu supaya nggak rembes, bukan cuma soal rapih. Yuk kita lihat. Nah, jadi karena di samping itu langsung berbatasan atau langsung masuk ke properti orang lain, jadi kita dahulukan bagian itu. Supaya nanti misalnya orangnya mau nambahin rumah atau nambahin bangunan di belakangnya, kita nggak ribet dengan urusan ini itu. Jadi ini kita harus selesaikan duluan. Nah, kita masuk ke properti orang lain. Nah itu, jadi lagi pada ngerjain yang di bagian samping sini teman-teman. Nah itu, dahulukan yang bersentuhan langsung dengan properti orang lain, baru kita enak kerja di dalamnya. Nah ini kan lahannya milik tetangga nih, bangunannya juga tuh bangunan rumah tetangga. Nah jadi ini mau ditutup dulu nih rencananya, tuh mau diplester, diaci, di aquaproof sampai rapi supaya aman dan ini bisa dibongkar lagi. Jadi pengerjaan di bagian sini selesai. Jadi nanti kita selanjutnya akan full kerja di tempat sendiri, nggak numpang properti orang lain kayak gini. Gimana Pak? Aman? Nanti yang bagian ini nggak usah diaci ya Pak? Di plester aja. Nanti yang bagian bangunannya aja. Mantap. Sebatang dulu lah. Nah ini kalau misalnya kelihatan ya teman-teman, jadi beberapa hari kemarin tuh hujan terus karena ini belum ada atapnya, dan dari sisi kamar mandi itu ada celah. Jadi karena kamar mandi level paling bawah, jadi di kamar mandi seperti yang saya udah videoin ya, levelnya beda 2 atau 3 cm dari lantai 2 yang lainnya. Ruangan kamar, jadi ruangan kamar dan ruangan yang lainnya itu yang paling rendah itu levelnya kamar mandi. Memang sengaja dibuat seperti itu. Nah, hal itu bikin kamar mandi jadi pusat sentralisasi air turun karena ini belum ada atapnya. Jadi kehujanan kemarin dan dari kamar mandi itu rembes airnya hingga terjun ke bagian samping ini. Nah, itu dia. Jadi nanti ini akan ditutup, sekaligus juga atapnya akan dipasang, dan insya Allah tidak ada air yang rembes lagi dari celah-celah pemasangan bata ini.
Ya, kita tungguin aja. Ya segitu dulu ya video bangun rumah di episode 15 kali ini. Kalau kalian punya saran atau ide, tulis saja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka seperti biasa, silahkan like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao.